Ayo Bapak Ibu semuanya, siapa yang masih belum memakai untuk detox? Namun ingat ya, ketika memakai detox itu tidak boleh airnya sayang dibuang, kemudian dibuat kumur-kumur. Wah itu jangan banget itu. Kacau. Apalagi sepiring berdua masih boleh, cukup romantis. Kalau berendam detox sebaskom berdua, seember berdua, ya janganlah. Baik, Sesyong Sece, ada yang mau sharing mengenai manfaat? Sesyong Joni? Ya, silakan, Cing. Mau nanya, sorry ya, pertama saya mau nanya ini yang air untuk yang air piaraan yang ditetesin 2 tetes Eco Enzim, itu harus pakai air yang galon itu atau bisa yang dari air pump yang dari keran langsung? Boleh air pump. Dari air pump boleh, air isi ulang boleh. Ya. Oh, jadi dari air pump. Ya, walaupun air pump, air isi ulang, bahkan saya di rumah saya ada pakai kayak air suling ya, itu saya juga tetap tetesin. Tapi sorry, yang untuk minum saya pakai Classy Enzim ya, beda ya. Nah, jadi nggak masalah. Justru itu tujuannya adalah menetralisir itu zat klorin ya. Zat klorin itu kan seperti apa kaporit ya dalam air dalam air tersebut gitu. Oh ya, oke, sih. Terus saya mau kasih sedikit testimoni. Ya. Wah, yang lalu kan di grup itu rame bicara tentang yang rambut rontok itu ya. Kebetulan kan rambut saya juga rontok berat dan tipis banget yang depan. Terus tadinya saya ragu-ragu, jujur aja saya takut malah tambah rusak. Karena pengalaman pertama, saya nggak tahu, saya siram ke tanaman kan daunnya pada rontok semua, jadi mati. Jadi saya terus ketakutan, nanti kalau saya pakai di rambut tambah hancur, rontok, wah botak deh habis. Tapi akhirnya saya pikir orang berani kenapa gua takut. Nah terus saya coba dengan cara yang di grup yang ada yang kasih tahu, saya coba tetesin di kulit rambut, terus saya sambil dipijit-pijit sebentar, terus saya diamkan 1 jam, saya keramas, terus saya keramas pakai itu perbandingan yang EE 1 terus 1000. Nah, terus hasilnya setelah keramas bener rambut jadi lemes kayak pakai conditioner, tapi sebenarnya enggak pakai conditioner. 1 itu, kedua, rambut saya yang setiap kali keramas itu banyak sekali rontok, sisiran juga nanti rontok lagi. Itu kemarin rontok tetap ada sih, tapi maksudnya sangat berkurang. Jadi tinggal sedikit yang seperti yang Joni tadi bilang tetap ada, tapi sedikit benar. Itu saya baru 2 hari yang lalu. Baru 2 hari yang lalu. Terus waktu sisiran juga nggak begitu rontok lagi seperti sebelum-sebelumnya. Itu testimoni yang rambut. Terus testimoni yang lidah yang sebelah pinggir itu yang agak ke dalam kan kadang-kadang kita suka kayak sariawan ya. Seperti sariawan atau apa gitu yang kalau kita mau nelen itu sakit banget. Nah itu kemarin saya juga berani-beraniin juga kumur-kumur pakai Eco Enzim, setengah gelas air terus sama 1 tutup botol EE, saya kumur-kumur itu siang sekali, malam mau tidur sekali, besoknya sudah oke. Jadi langsung ya, langsung nggak lama langsung dapat manfaatnya ya. Iya, sebelumnya kan saya sudah minum vitamin, minum obat. Loh kok makin sakit kan prosesnya lambat ya kalau vitamin atau obat gitu kan. Terus saya pikir udahlah nekatlah kumur-kumur aja gitu. Kumur-kumur yang sebentar karena saya takut gitu. Terus malamnya saya berani-berani tapi saya lupa. Setelah kumur-kumur EE itu perlu dibilas nggak? Makanya di grup saya kemarin nanya kan, Sesyong Joni, kalau sudah kumur-kumur pakai EE, perlu nggak kita bilas lagi pakai air bersih? Karena saya waktu itu lupa, bingung gitu. Harus nggak ya gitu. Kalau saya sih pakai ini lagi, saya bilas lagi ini. Tadi kan saya udah jelasin, saya kumur-kumur pakai itu ya Eco Enzim ya. Kemudian habis itu setelah udah, saya ambil air pelihara tadi itu, saya kumur-kumur 1 kali lagi untuk bilas. Iya. Nah, setelah gosok gigi sama, saya juga kumur lagi 1 kali, tapi air pelihara ya, jangan pakai air pump lagi. Jangan kita udah netralisir itunya apa zat kimianya, masuk llagi kaporit lagi sama aja. Waktu ya, karena nggak ngerti, tapi setelah itu saya WA, Sesyong Joni jelasin, oh ya udah tahu. Iya, oke. Ya. Baik. Ya. Bagus banget ya testimoninya ya. Jadi itulah tujuan kita mengadakan Zoom meeting. Ini yang kedua ya, mungkin akan ada yang ketiga.
Karena di sini akan membuat kita yakin untuk mencoba. Karena yang lain sudah coba, dan yang coba itu juga bukan satu. Karena ini kita bukan jualan ya. Tidak ada titipan, tidak ada iklan, tidak ada apapun itu. Karena Eco Engine kan bukan untuk jualan. Jadi semuanya murni testimoni atas apa yang telah dilakukan dan ada manfaat. Nah, Sesyong Joni, di sini ada banyak pertanyaan mengenai slide yang ini. Yang pertama, perbandingan untuk detox bagaimana campurannya, apa saja, garam Epsom yang mungkin yang dimaksud ini adalah apa. Kemudian kalau detox itu apakah boleh dilakukan setiap hari? Nah, ini yang paling banyak dipertanyakan. Detox itu apakah boleh dilakukan oleh setiap hari? Kemudian kakinya harus ditutup ya, bahkan sampai kepala, karena di foto yang ditampilkan Sesyong Joni itu juga dalam pertanyaan. Nah, jika tidak boleh setiap hari, berapa kali dalam seminggu? Oke, udah? Udah. Atau ini ya, saya jawab dulu yang tadi ya, yang pertanyaan di atas dulu ya. Eco Engine apa bisa mengatasi rambut putih nggak? Sampai sekarang sih saya rasa belum. Ya, sampai sekarang jujur belum. Makanya saya bilang rambut saya itu kemarin saya coba adalah pakai itu daun pacar kuku jadi merah. Jadi bukan karena Eco Engine ya itu. Tapi ini lagi coba gitu loh, nggak tahu nih hasilnya ya. Itu satu. Ya, kedua adalah apa ya? Oke, kalau tadi perbandingannya kita skip dulu itu. Nah, untuk detox perbandingannya di sini ada tulis nih, ya. Detox ini kalau kita perbandingannya kan kelihatan ember ya, kelihatan embernya. Nah, kelihatan di gambar ya. Yang penting pemakaian itu kira-kira dia antara lutut. Biasanya saya pakai antara lutut dengan mata kaki di tengah-tengah. Jadi apa sih istilahnya betis ya? Betis mungkin sekitar betis lah seperti itu. Nah, itu airnya sebanyak itu. Nah, kemudian di sini disebutkan ya, air tidak boleh terlalu panas ya, antara suhu tubuh ya, atau di atas sedikit 38 sampai 40. Nah, kemarin waktu itu saya juga pikir kalau pakai panasan kan lebih bagus, jadi biar bisa tahan lama. Ternyata kadang khawatir itu tubuh kita shock gitu loh. Tiba-tiba menerima sesuatu yang panas. Ya, jadi campurannya itu kalau menurut Dr. Join adalah ya, itu boleh sekitar ya 50 sampai 100 bahkan boleh lebih. Tapi kalau misalnya Eco Engine kita produksinya banyak, ya tentu tidak masalah. Kayak tadi saya bilang kan, saya pakai 150. Oke? Tapi kalau Eco Engine-nya kadang dikasih dari orang, ya jangan pakai banyak-banyak. 50 oke lah gitu. Ya, seperti itu. Kemudian perbandingan garam Epsom itu adalah seperti kalau sebenarnya garam Inggris. Sebenarnya manfaat garam Epsom itu adalah untuk membantu itu ya mengeluarkan logam dalam tubuh kita seperti itu. Oke. Syong Edi, kalau misalnya nanti suara saya terputus, tolong geleng tangan ya Syong ya, apa goyang tangan ya. Siap. Nah, oke, takut saya kadang tiba-tiba signal bisa ini. Oke. Kemudian kalau detox itu boleh nggak dilakukan setiap hari? Ada yang bilang sebenarnya sih waktu itu boleh. Cuman kalau kondisi kita yang seperti tadi ya, saya kan jelaskan itu Mbak suster saya kan tidak bisa tidur berat, ya, itu boleh setiap hari. Tapi kalau tidak, ya mungkin seminggu 2 kali lah ya, atau seminggu sekali boleh lah, jangan terlalu banyak juga, ya kan terlalu apa juga tidak bagus. Nah, kemudian kaki tentu ditutup itu sebenarnya tujuannya apa? Agar kita kan juga bisa keluar keringat ya. Keringat itu kan juga kadang mengandung racun juga, jadi bisa keluar. Kemudian itu tutup juga kalau perhatikan kenapa sampai embernya ditutup. Jadi agar biar dia itu kondisi hangatnya air itu tidak cepat dingin seperti itu. Ya, seperti itu ya. Sebaiknya berapa kali tadi saya sudah jawab. Oke. Ya, boleh nggak detox buat tiap hari? Boleh. Cuman ya kalau kondisi berat ya, kalau itu berat janganlah ya, karena sesuatu berlebihan kan juga tidak bagus seperti itu. Ya, tapi kalau kondisi ya tadi susah tidur, kayak kondisi agak sesuatu yang kurang ini, boleh silakan coba. Oke? Ada yang mau sharing nggak ya ini ya? Harusnya ada yang sharing nih. Sesyong, saya mau tanya, habis detox itu ya, habis rendam gitu, perlu nggak kita bilas atau biarkan aja lebih baik? Biarkan aja. Sesudah detox, ya ingat ya, sesudah detox, sorry saya mau tambahin, sesudah detox, itu kaki dikasih PCO. Ya, kaki dikasih virgin coconut oil, ya, minyak kelapa itu
ya oleskan di kaki, kemudian pakai kaos kaki tidur. Nah, untuk pada saat rendam, dulu saya pikir kalau selalu berpikiran, kalau gitu pakai jahe ya. Tapi ingat, Dr. John ada bilang kalau bisa jangan pakai jahe, terutama pada saat malam. Karena bisa mengakibatkan susah tidur malah. Tapi ada yang testimoni nggak masalah. Jadi, cuma ini kan hanya saran ya. Jadi tergantung kondisi masing-masing. Sebaiknya sih Dr. John bilang waktu itu jangan pakai jahe. Ada yang bilang boleh pakai ganti lemon, itu bisa. Ya bahkan kalau untuk yang menderita penyakit kanker ya, terutama setelah kemoterapi itu kan sering kadang kan kondisinya kan berat kan. Nah itu bahkan kalau perlu ditambah lagi baking soda. Jadi selain Epsom, tambah lagi baking soda. Oke? Ya, Susyung. Ya. Jadi sudah terjawab ya di sini bahwasanya jahe ataupun garam Epsom itu atau baking soda itu adalah tambahan. Jadi tidak harus ya. Ini ada yang menanyakan detox apakah harus dengan garam Epsom? Itu tidak harus, itu hanya tambahan. Yang pasti harus dengan ekoenzim, itu yang pasti. Nah, di sini ada banyak yang bertanya, Susyung. Sisa air rendaman kalau nggak boleh buat kumur-kumur, apakah boleh buat siram tanaman atau buat ngepel? Nah, mungkin yang dimaksud ini adalah pada saat melakukan detox itu bukan pada malam hari ya. Nah, ini sekaligus saya bertanya, apakah waktu yang paling tepat buat detox? Karena di sini bisa buat ngepel, masih punya tenaga buat ini, sedangkan Susyung tadi pakai VCO, itu pakai sarung kaos kaki terus tidur. Nah, ini ntar ngepel sama siram tanamannya berarti kan malam hari. Nah, ini berarti ada kurang cocok. Kemudian pakai VCO itu hati-hati ya, itu pada saat mau tidur. Kalau enggak ntar licin loh. Ya. Kalau detoxnya di pagi hari. Nah, mungkin Johnny bisa menjelaskan detox yang paling bagus itu malam atau siang atau pagi sih gitu. Sebenarnya paling bagus itu malam. Ya, paling bagus itu malam. Tapi kalau memang kondisi malam kadang susah, ya misalnya mau siang, itu sih hanya sebagai tambahan aja visio itu. Ya itu kan dari beberapa disarankan sih dengan pakai visio itu lebih bagus gitu loh. Nah, kemudian apakah harus dengan garam Epsom? Sebenarnya kalau menurut saya sih lebih bagus pakai. Walaupun tidak wajib, tapi lebih bagus pakai karena sebenarnya tujuan detox ini kan namanya kan detox sebenarnya. Ya, detox itu adalah istilah kata ya mengeluarkan zat-zat logam dalam tubuh kita. Satu, oke. Kemudian, apakah boleh sisa tanaman detox boleh nggak buat siram tanaman? Ya kan? Boleh. Kalau memang tanamannya biar mau mati. Jangan, itu jangan. Itu sangat pasti tanamannya akan layu nanti itu. Ya, jadi sisa rendaman detox langsung dibuang ke kloset. Ya, ingat langsung dibuang ke kloset. Jangan lagi tangan direndam. Ya, tangan sebenarnya bukan berarti tangan nggak boleh pegang atau gimana, nggak masalah. Cuman jangan sengaja untuk direndam tangan seperti itu. Ya, perbandingan garam Epsom itu biasanya disebutkan sih 5 sendok teh. Ya, tapi saya pakainya itu adalah 2 sendok makan. Kira-kira seperti itu aja, 2 sendok makan. Ya, baking soda pun kalau dipakai itu 2 sendok makan juga. Sama dengan kondisi garam Epsom. Baik, Susyung. Nah, bagi Susyung Sucie, Bapak Ibu yang baru bergabung di sini sudah ada 145 orang. Ini kita bukan sedang membahas bikin kue ya. Ntar jangan ditanya tepungnya berapa gram ya. Nah, jadi di sini ada garam Epsom sama baking soda, bukan bikin kue. Kemudian ada yang raise hand, silakan. Atau kepencet tadi raise hand? Kayaknya udah hilang. Ya. Sudah hilang ya. Baik. Nah, ada lagi yang mau sharing atau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin Susyung Johnny bisa lanjutkan. Oh, ada ini. Ibu Kitty ya? Saya mau sharing. Silakan, siapa? Ya, saya mau sharing, Susyung. Oh ya, silakan. Ya, nama saya William. Saya mau sharing sedikit ya, ini pengalaman saya ya. Mertua saya kan baru operasi tempurung kaki. Jadi tiba-tiba kaki yang bagian betisnya itu bengkak. Dokter juga sampai bingung kenapa bisa bengkak gitu kan. Kemungkinan waktu penyembuhan yang itu waktu ada pendarahan kata dokter, tapi juga dokternya sendiri bingung kenapa bisa bengkak. Jadi saya suruh dia, mertua saya itu saya suruh dia rendam kaki dengan cara detox gitu ya, dengan ekoenzim.
sekitar 10 sampai 20 cc deh untuk detoxnya itu ya. Tambahkan dengan garam Epsom juga, saya belajar dari grup ekoenzim ini juga kan. Nah, ternyata kaki bengkak itu bisa sembuh. Sekarang sudah sembuh. Mertua saya juga dia sekarang bisa sembuh. Ternyata bisa sembuh gitu. Itu pengalaman saya, Sesium. Luar biasa ya. Ya. Itu dokter ada nggak karena apa gitu itu kaki bengkaknya? Pasti Cuman dokter cuman curiga ada pendarahan di dalam, tapi berapa kali di rongsen juga katanya dia dokter bingung kenapa bisa bengkak gitu loh. Nah, jadi saya coba karena saya ada belajar tentang ekoenzim dan saya ada membuatnya juga. Saya coba mertua saya kakinya saya rendam seperti cara ini gitu loh. Dengan ekoenzim, dengan air, kemudian badannya ditutup gitu kan. Ternyata bengkaknya itu hilang gitu, sembuh gitu. Ya. Ya, itu pengalaman saya ya. Pak William boleh bertanya, ini yang direndam tetap seperti yang di sini ya, bukan di tempurungnya yang direndam ya? Yang kakinya yang sebatas betis gitu yang direndam, bukan tempurung kakinya direndam. Jadi sama persis yang seperti yang ini. Oke, berapa lama baru? Sebenarnya yang bengkak itu bukan tempurungnya juga sih, jadi di bawah tempurung itu, jadi daerah betis sampai ke telapak kaki yang bengkak itu. Ya. Itu kira-kira hampir 1 bulan lah, 1 bulan itu kira-kira. Saya juga agak gitu perhatiin waktunya, tapi lebih kurang 1 bulan itu kakinya sembuh, bengkaknya hilang. Sampai hari ini apa terus dilanjutkan atau sudah stop? Sudah stop. Jadi sudah sembuh total gitu. Jadi udah stop. Ya. Terus senang ya dengar kabar ini. Sempat berapa lama Pak Joni rendamnya? Halo. William? Rendamnya sekitar 20 menit. 15 sampai 20 menit. Sama seperti pengarahan yang di sini. Nah. Berapa hari? Berapa hari? Minggu berapa hari? Lebih kurang 1 bulan. Nah, 1 bulan. Seminggu berapa hari? Setiap hari. Oke. Setiap hari sampai bengkaknya hilang sama sekali gitu. Baru saya berhentiin gitu. Rendamnya pagi sore atau pagi aja? Malam. Rendamnya malam. Ya, Pak William itu malam ya. Jadi mulai mulai kelihatan perkembangan nggak Pak William? Misalnya contoh kan udah rendam sekitar seminggu, udah mulai kelihatan mulai rendam sekitar seminggu juga sudah mulai agak kempes, makanya saya lanjutin gitulah. Jadi ada kelihatan ada perubahan. Kalau nggak perubahan juga mungkin mertua saya protes kali, ngapain tiap hari direndam nggak ada sembuh gitu. Ya. Akhirnya 1 bulan sembuh Pak Joni ya? Lebih kurang 1 bulan lah. Saya juga nggak gitu perhatiin waktunya. Lebih kurang 1 bulan itu sudah sembuh total. Sekarang sudah sembuh total. Kiri kanan atau cuma 1 kaki? 1 kaki. Oh, yang operasi juga 1 kaki, ya. Yang bengkak juga 1 kaki. Jadi ada sebelah kanan, yang sebelah kirinya enggak. Tapi rendamnya tetap 2 kaki ya, Pak ya? Rendamnya tetap 2 kaki. Ya, siap. Baik, di sini ada yang raise hand. Oke, saya tambahin sedikit. Kalau di sini ditambahin kalau sesudah rendam pakai telapak kakinya dikasih minyak VCO ya. Nah, kalau saya nggak pakai VCO, saya pakai minyak kutus-kutus. Jadi telapak kakinya saya kasih minyak kutus-kutus gitu. Nah. Oh, minyak kutus. Bukan minyak kayu putih, Pak? Bukan minyak kayu putih, minyak kutus-kutus. Minyak kutus-kutus itu bisa dibeli di pasaran kok. Siap. Ya. Nah. Atau bukan minyak putus-putus, bukan kutus-kutus. Kutus-kutus. Kutus ya, K ya. K, kutus-kutus ya. Oke. Itu Ibu Kitty dari Ekoenzim Serpong. Silakan Ibu Kitty. Halo Bu. Di-unmute. Di-unmute dulu Bu. Suara ya. Ya, selamat malam. Udah kedengeran ya? Sudah, silakan Ibu. Selamat malam, Jong. Mau sharing aja. Kalau saya pribadi sih saya rutin untuk rendam ya. Terutama pernah sekali saya sakit udah hari ketiga, susah bangun waktu racun.
saya pakai rendam sekali, besoknya udah langsung seger gitu ya. Terus saya ada banyak bagi-bagi dengan teman-teman, ada dokter, ada perawat, macam-macam orang lah gitu ya. Nah, pada umumnya mereka, saya selalu coba anjurkan rendam gitu ya, karena dampaknya langsung terasa. Nah, rata-rata yang punya penyakit susah tidur, insomnia, sampai udah makan obat, nah baru 1 kali dia pakai rendam, padahal belum pakai garam Epsom, belum pakai apa, jadi pure koenzim, mereka bilang bisa tidur lelap banget gitu. Kemudian ada beberapa pasien kanker yang sedang kemo, kelihatan kan mukanya pucat-pucat, dia HB-nya biasanya turun, trombositnya turun. Nah itu juga sama, dia merasa lebih segar, lebih nggak cepat ngantuk katanya. Seperti itu sih yang saya bisa sharing untuk rendam kaki. Terima kasih. Terima kasih loh. Ya, wah ini kan jadi Sedikit. banyak yang manfaat itu benar-benar ya. Udah ada orang yang yang kemoterapi ya, benar-benar. Oke, ya masih. Ini Pak Joni, kalau yang keluhan jantung rendam kaki bisa nggak? Saya pikir rendam ini kan dia untuk memperlancar peredaran darah kan. Tidak ada salahnya kan kita coba Pak. Ya Pak Toh ya. Nah kalau Jadi- kita coba nanti siapa tahu hasilnya ada ya tinggal sharingkan gitu. Oh ya. Jadi Ya, ngaruh coba juga kan ke seluruh tubuh, Kenapa? ke seluruh tubuh ya pengaruhnya. Iya, namanya kan justru kenapa rendamnya di kaki bukan di tangan? Ya karena kan semua kan adalah kan titik sarafnya kan di bawah semua Pak, kan gitu. Ya tapi kan peredaran darah kan dari kaki kan ke atas semua kan, turun dari atas ke jantung ke bawah kan turun kembali seperti itu Pak. Jadi tidak ada salahnya lah dicoba ya. Justru makanya ini banyak testimoni-testimoni ini juga karena dari orang kadang coba, ternyata hasilnya ini bagus loh. Nah kan makanya orang baru sharingkan seperti itu. Iya. Ya. Itu bagus di pagi hari atau di malam hari Pak? Bagusnya malam ya, karena kan tadi kan dijelaskan di sini bisa melihat insomnia itu juga kalau bisa malam. Kalau sampai malam seperti istri saya kadang malam kan dia khawatir kalau udah rendam kan rambut kan basah keringat ya. Nah dia nggak mau gitu loh. Nah kadang dia ya rendamnya sore ya nggak masalah gitu loh. Tapi paling enak sih makan malam, karena kan langsung tidur kan, langsung istilah kata kan tubuh ini kan jadi rileks seperti itu. Ya. Seperti itu Oke. Pak. Oke. Ada yang lagi mau sharing? Kalau gitu saya lanjut ya. Ya, di sini ada satu pertanyaan terakhir. Apakah ampasnya boleh nggak, Susyong, sekaligus buat detox? Nah, kalau untuk ampas ya, sebenarnya ini kemarin juga ada satu sharing dari Sece ya, itu juga mentor saya juga. Dia bilang juga bagus ya, ampas itu kalau bisa itu di blender aja. Nah, ini ampas ini kan tapi bukan ampas yang benar-benar kering ya, masih ada mengandung ekoenzim, ya itu dicampur di blender aja, itu boleh pakai. Karena kan kita nggak masalah kan untuk kita rendam ini kan tidak perlu kita ekoenzim yang bening atau bagaimana kan tidak masalah. Nah justru itulah pemakaian ampas itu kayaknya bagus seperti itu. Boleh, ya sama aja, kasihnya sama kok sebenarnya. Ya, jadi malah memanfaatkan ampas kita ya. Ya, di sini juga ada yang menanyakan boleh di ruangan ber-AC nggak begitu. Kemudian di sini tadi ada yang mengenai jantung, mungkin jangan langsung skala yang lama ya, 20-30 menit, coba dulu beberapa menit, 5 menit, atau 10 menit, ini ada yang sharing seperti itu. Kalau maksudnya jangan sampai tubuh itu shock begitu, kalau punya penyakit-penyakit penyerta lainnya. Selain jantung juga sama, coba dulu skalanya sedikit, kemudian ditingkatkan. Kadang dengan skala sedikit, kita udah bisa mengetahui tubuh kita itu bagaimana. Coba lagi besok, dinaikkan, ditingkatkan lagi. Oke, Susyong Joni, waktu kita sekitar setengah jam lagi kita akan usai. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, mohon partisipasinya cepat tuliskan sharingnya di chat ataupun langsung unmute ketika dimintakan sama Susyong Joni. Silakan Susyong Joni lanjutkan lagi. Kesatu ya, rendam kaki tidak boleh di ruang AC. Ya kenapa? Kalau di ruang AC tentu dia tidak akan, tubuh kita ini nggak bisa mengeluarkan itu keringat. Makanya ini sengaja ditutup ini kan seperti semacam sauna ya, agar bisa keluarkan racun juga melalui tubuh kita. Satu. Kemudian kalau untuk Shinsei ini sebenarnya sih mungkin sih boleh aja, tapi menurut saya sih sebenarnya dalam hal ini kan Dokter Join itu kan adalah ini ya naturopati ya.
pengobatan alami. Tentu pasti kalau sampai sudah begitu pasti sudah istilah kata sudah dikasih warning, tapi selama ini tidak ada sih gitu loh. Mungkin karena ini, nah tapi kan tadi kan dijelaskan ya, jangan sampai suhu yang kadang sampai 50, 60 derajat seperti itu. Ya, itulah tadi pentingnya seperti itu, jangan sampai tubuh ini kaget ya. Oke, kemudian detox itu tidak boleh ini ada pegang handphone atau terlalu dekat sama ini elektronik, karena kita kan mau detox ya, jangan pegang handphone lagi. Jadi selama 20 menit itu, kalau istri saya dan saya biasanya sih 30 menit ya, itu nggak masalah, 20 sampai 30 menit. Nah itu biasanya tidak boleh sama sekali pegang handphone dan sebagainya. Agak jauh juga, nonton TV boleh ya, ini beberapa ini duduk santai nonton TV. Cari bangku yang santai duduk, kita nonton TV, tapi jauhi dari jangan pegang handphone lah. Dan mungkin jangan persis sebelahnya misalnya ada elektronik atau apa seperti itu ya. Oke, keloid ini keloid nanti ya, mungkin keloid sih kayaknya belum, oke nanti aja. Detox boleh sih di kamar, boleh nggak masalah gitu loh ya. Yang penting jangan ruang yang mungkin jangan di teras. Kalau teras kan banyak angin ya, nah itu juga jangan. Tapi kalau pokoknya intinya kan ada tujuannya mengeluarkan keringat juga dalam tubuh seperti itu. Ya, selain detox untuk jantung apa boleh kompleks di dada itu sih boleh coba aja ya. Segala sesuatu boleh dicoba lah, tidak ada masalahnya tuh. Oke, saya lanjut ya. Jadi biar ini masih panjang nih. Ini manfaatnya ini sangat luar biasa nih. Nah, di sini ada yang tadi yang sharing eksim ya. Ini boleh kita lihat. Nah, ini boleh disebabkan alergi ini. Nah, ini saya mungkin mau sampaikan ya, alergi ini kan kelihatan ya. Ini foto yang saya waktu itu ambil dari Facebook juga, ini sudah disebutkan. Nah, saya mau sharingkan tentang alergi. Di pinggang saya itu sangat alergi kalau kadang pakai celana agak ketat ya. Dia akan gatal sekali gitu loh. Gatal tuh kalau garuk itu sangat nih. Nah, saya pernah menyemprot dengan ekoenzim murni. Saya pikir, wah, ekoenzim murni saya semprot. Kemudian saya rasa, loh kok tidak ada perubahan? Kata dulu mentor saya bilang setelah pakai ekoenzim, semprot langsung gatalnya hilang. Loh buktinya nggak ada. Rupanya apa yang terjadi? Itu tidak bisa semua memakai ekoenzim murni. Nah setelah itu saya udah tahu, saya semprot dengan pakai 1:1000. Ya, 1:1000 setelah disemprotkan, betul. Gatalnya benar-benar langsung hilang seperti itu ya. Jadi ada kondisi di mana kita tidak bisa memakai pemakaian itu ekoenzim itu secara murni seperti itu ya. Kayak tadi kan saya sudah sampaikan juga kayak tadi untuk cuci rambut, tapi ada bagian bisa tidak masalah ya. Oke, ini ada yang mau sharing nggak yang tentang eksim ini? Mungkin ada yang sudah coba, kalau enggak saya lanjut ya. Ya Bapak Ibu semuanya, ada yang mau ini, apakah detox itu bukan sekaligus bisa ini ya, Sesyung ya? Betul. Tidak bisa kan langsung seperti biasanya sih, kadang manfaatnya bisa langsung terasa. Nanti saya ada kasih lihat satu bagian ya. Nanti di belakang saya ada kasih satu bagian. Tapi ya tentu tidak semua juga langsung bisa segera ya. Pasti kadang ada waktu juga gitu. Kayak tadi kan Pak William kan juga sharing kan, bisa sampai bahkan benar-benar sampai 1 bulan baru benar-benar clear gitu loh. Ya. Karena seingat saya, Sesyung, pertama kali saya detox itu dengan orang tua, dengan mama saya. Besoknya mama saya, dia bilang, kok kulit saya semuanya, maksudnya kakinya ya, telapak kakinya itu semua. Mama saya kakinya kan pecah-pecah sebelumnya. Setelah detox itu, besoknya dia bilang, ini kok kulitnya semua melepuh gitu. Ternyata kulit yang keras itu semuanya bisa rontok. Jadi kulitnya jadi halus lagi. Nah, itu mungkin bonus dari detox kaki ya, Sesyung ya. Benar, itu bonus sampingnya. Oke, kalau gitu. Nah ini ruam ya, ini saya nggak tahu di sini ada Sece Ani nggak? Sece Ani kemarin pernah sharing juga, tapi waktu itu saya minta fotonya. Dia punya ponakan katanya pakai ini bagus, ruam ya. Setelah disemprotkan ya 1:1000 itu langsung hilang ya ininya. Nah ini bisulan. Ada yang pernah testimoni ini nggak, bisulan? Nah ini di mata ya, tapi mungkin selain di mata ada bisulan. Ini kalau di mata, Sesyung,
bahaya nggak kan begitu? Ini kan, tapi kan ini bukan ekoenzimnya langsung disemprotkan ke mata kan, tapi kan ekoenzimnya ini kan disemprot ke ini kain kasa kan. Nah, kain kasa itu kan ditempel seperti itu. Kalau ini saya ada satu pengalaman, kebetulan waktu itu di Palu ya. Pada saat waktu pagi, saya nggak sadar ya, mungkin udah berapa hari nggak gitu saya perhatikan, tiba-tiba saya merasakan ada semacam bisul di paha saya, ya dekat selangkangan ya di paha. Loh, saya baru berasa, kok sakit ya karena kepegang seperti itu. Kemudian saya ingat ini ya ada yang tentang bisulan di mata. Lalu saya ambil tisu karena waktu itu nggak ada kasa ya, saya pakai tisu, saya langsung teteskan ekoenzim, langsung saya tempel. Begitu pulang sorenya, bisulnya itu hilang. Bukan hilang langsung lah ya, kempes. Jadi sudah tidak sakit lagi. Besok baru benar-benar hilang. Nah itu saya rasakan benar. Mungkin ada yang ini nggak? Ada mau sharing ini nggak? Murni nggak Susyung bilang tempel dengan ekoenzim murni atau dicampur? Waktu itu murni C, iya. Baik, ada yang mau bertanya lagi seputar mengenai hal ini? Nah, karena dekat mata tadi di sini ada pertanyaan buat jerawat dan flek hitam, apakah bisa, Susyung? Jerawat, Mbak, pakai EE bisa. Bisa. Nah, ini Dr. Patma boleh sharing? Ya dong, Dok. Silakan. Murni atau campuran saja? Iya, Pak Joni. Tadi saya menyarankan keponakan saya untuk dicoba pada jerawatnya. Saya sudah nggak jerawatan soalnya. Saya nggak tahu kalau itu tadi unmute malahan. Nah, gimana hasilnya? Pakainya murni atau campuran? Oh, belum. Tadi saya menyarankan ke keponakan saya. Oke. Nah, tapi pakainya murni ya? Oh, murni ya? Ya, nanti dicoba murni deh. Jangan ini. Saya kalau yang tentang jerawat, ya saya juga udah nggak punya jerawat lagi. Kalau dulu waktu muda sampai nggak ada punya tempat Bu jerawat. Oke, jerawat anak saya 2, yaitu balik lagi turunan kan. Jadi cowok dan cewek. Yang cowok itu kan sekarang berarti udah dia tahun 2000 berarti 21 tahun ya. Itu jerawatnya parah sekali. Jadi ini ya, memang ke dokter kulit bagus ya. Tapi sesudah jarak berapa, udah pakai sebulan balik lagi ya seperti itu bolak-balik seperti itu. Kemudian yaitu saya suruh dia cuci muka dengan ekoenzim murni, ya setelah itu semprot, semprot. Nah yang cowok itu bagus, benar-benar sekarang mulai mulus. Tapi yang cewek juga sama, ya cewek itu kemarin ya cewek itu dia dia pakai dengan kondisi seperti cuci itu tidak begitu membantu. Ya, jadi memang makanya ini saya bilang balik lagi adalah ke kulit ya, ke masing-masing kulit. Tapi sebenarnya kalau menurut yang anak cowok saya, dia udah bilang juga memang di samping itu dia juga mulai mengurangi makanan yang berlemak ya, seperti gorengan dia juga kurangin seperti itu. Ya, jadi ada pengaruh juga ya ke makanan. Terus kedua, saya dulu pernah tanya juga ke mentor ya, itu kenapa? Nah, itu juga disarankan untuk detox. Kenapa? Kadang kan darah kotor kan bisa pengaruh. Ya itu seperti itu. Nah, yang anak saya yang cewek yang jerawatan itu, ya saya kemarin itu sudah suruh, sekarang sudah mulai lumayan. Saya ada foto, tapi saya sekarang belum share dulu ya, karena masih dalam pengobatan ya. Itu saya kemarin awalnya itu dulu saya semprotnya saya suruh pakai agak keras ya, yaitu yang 1:400. Nah, tapi sekarang saya mereka suruh pakai yang 1:500 seperti itu, ya. Jadi sudah mulai ada sedikit perbaikan. Kemudian ekoenzim saya yang kan ada yang itu ya seperti jamur ya, kan jamur yang katanya bisa tuh saya suruh total dan benar. Jadi itu banyak yang dia sudah mungkin karena kan baru lewat puber gitu kan. Jadi itu cukup banyak ya. Nah itu cukup bisa mengatasi seperti itu. Ya itu pengalaman yang ini di keluarga saya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau sharing? Ya, Susyung. Ini mau diperjelas aja, Susyung. Itu semprotnya itu. Semprot. Kalau flek hitam sih harusnya gini. Saya pernah dengar langsung itu ya dari itu ya ketua ekoenzim Malaysia. Dia mengatakan gini loh, kalau sebenarnya
kita mesti tahu takaran ya. Kalau eco enzim murni itu sebenarnya dipergunakan untuk yang kondisi itu berat. Misalnya terluka langsung, ya, langsung berdarah, kemudian luka yang terbuka, ya, atau terbakar, itu kita pakai seperti itu. Tapi kalau kulit yang sepertinya kondisi lecet, alergi, gatal, itu kita pakai 1000 banding 400, ya, karena itu bersifat desinfektan. Kalau untuk kulit yang dalam arti kata itu hanya sekedar gatal aja ya, atau misalnya ini pakai udah 1 banding 1000. Kenapa? Karena dengan dia kondisi encer, dia akan lebih gampang masuk ke dalam pori-pori seperti itu. Ya, jadi itu flag itu boleh coba pakai 1 banding 1000 seperti itu. Yang Joni, Ya. mau nanya, tadi kan bilang yang anaknya itu jerawatan, cuci mukanya kan pakai eco enzim murni. Ya. Setelah itu kan disemprot. Nah, yang disemprot itu dicampur air enggak atau murni? Iya, satu banding 1000. Oh, Justru itu yang bagus. oh, Awalnya kan tadi saya bilang kan, awalnya saya pikir suruh 1 banding 100, ternyata tidak begitu terbukti. Bahkan makanya kalau anak muda kan nggak gitu percaya ya. Akhirnya saya pikir lagi, ya kenapa ini ya, coba lagi gitu loh. Tapi ya di samping itu juga rubah pola makan seperti itu. iya. Aha. Oke. Sesyong, mungkin bisa diperjelas apa tujuannya disemprot ya? Kalau muka disemprot kan otomatis bahaya kena mata. Kenapa enggak kayak ditaruh handuk, dilap-lap begitu? Apakah setelah semprot dibiarkan atau dilap? Dia seperti apa? Istilahnya apa ya? Mist apa sih? Saya nggak tahu. Sorry kalau cewek-cewek kan semprot itu kayak apa? Toner. Iya, kan kalau mata kan boleh tutup mata sih sebenarnya. Lagi pula sebenarnya sih nggak terlalu masalah ya, karena ingat, ini kan pencampurannya kan 1 banding 1000, itu sangat encer sekali sebenarnya. Ya, nah tapi kan kita bukan sengaja buka mata kan boleh seperti itu gitu loh. Dan sekarang saya juga di mobil itu saya taruh 1 banding 1000, kalau masuk mobil panas saya semprot. Kadang saya di mobil ngantuk saya semprot muka. Seperti itu nggak masalah gitu loh. Baik, Sesyong, di sini ada yang menyarankan kalau untuk muka itu jangan BO-nya yang nanas, katanya cukup tajam. Nah, kemudian ada yang buat jerawat itu di muka anaknya pakai EE sembuh. Kemudian di sini juga ada yang nanyain jamur totol berapa lama. Kemudian untuk keloid yang ada di telapak tangan, itu ada perubahan. Nah, sekaligus saya mau bertanya, ini ada teman juga bertanya pada saya, beliau ada lipoma di jidat. Nah, itu apa bisa atau enggak? Mungkin Sesyong Joni atau Bapak Ibu yang lain punya pengalaman untuk hal seperti ini bisa membantu. Limfoma itu ya tumor ya, Sung ya? Sepertinya daging ya, disebut tumor, dia sebutnya lipoma sih gitu. Limfoma kan ada yang bentuk cair juga kan, seperti kalau kita kan biasa di baksos kan itu ya kan bedah minor kan seperti itu bukan? Kalau itu sih dulu ada yang testimoni sih ya katanya itu ditempel sih, dikasih eco enzim murni ditempel. Nah cuman kan yang testimoni kalau biasanya satu sih saya nggak begitu ini ya saya nggak begitu artinya langsung percaya sih gitu loh. Aha. Tapi belum pernah dengar sih yang lain seperti itu. Tapi kan makanya yang saya bilang balik lagi dalam hal seperti ini kita boleh coba kok, karena ini kan buat di luar tubuh kita kan nggak terlalu masalah ya. Kita coba, kalau kita rasa panas nggak bagus ya kita jangan pakai ya. Dan ini nggak usah takut ada efek samping, karena ini kan adalah organik punya kan. Ini tidak ada masalah sebenarnya gitu loh. Di sini tadi kan, nah ini kan ada yang bilang Vivo ya, katanya jerawat itu bagus ya, bisa sembuh ya, mungkin karena kulitnya itu kulitnya juga oke ya mungkin. Nah kemudian ini benar, ini dari Chef Helen bilang kalau untuk yang kecuci muka makanya jangan memakai bahan nenas ya, cukup tajam. Jadi gini, nah di sini kebetulan ini ada adik saya juga, Lina Chandrina ya, dia pernah kirim ke saya foto, dia bilang kok tangan saya pecah nih, gara-gara pakai eco enzim. Cuci tangan ya, benar nggak? Nanti dia kalau suruh sharing. Terus saya bilang, kamu pasti eco enzimnya nenas. Iya benar, satu macam aja. Ya, jadi ingat ya,
Kalau nenas itu akan sangat tajam. Kalau hanya nenas itu boleh untuk pel lantai bagus. Pel lantai bagus. Tapi sebenarnya kalau kita paling bagus itu kan adalah makin banyak campuran kan makin bagus sebenarnya. Ya kan, tahu juga buat pel lantai juga nggak masalah. Kan gitu bisa campur. Sebenarnya sih gini, penggunaan nenas tidak masalah. Tapi jangan dominan. Misalnya bahan organiknya misalnya 1 kilo gitu kan. Nah, mungkin nenasnya itu ya sekitar 50 gram, 100 gram sih masih oke, tidak masalah kok menurut saya. Ya, tidak akan begitu pengaruh, akan tajam seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk sikut yang sakit sih sebenarnya bisa aplikasikan dengan itu ya tadi empas ya, bisa ditempel kalau yang kadang rematik seperti itu. Tapi itu kita lewatin dulu ya. Nanti kalau mau japri saya aja deh itu ya. Kemudian apakah ringkasan tajam banyak sekali ya? Aduh. Di total berapa lama? Ingat ya, kalau pemakaian jamur yang dari ekoenzim itu, ingat, ini harus benar-benar diingat karena kemarin ada mentor dari Ekoenzim Indonesia menyampaikan bahwa ada satu kasus, ya, itu dia nggak tahu pemakaian itu sampai ke muka, bahkan mukanya itu akhirnya malah disebut rusak. Ya, itu hati-hati. Jadi, kalau mau pakai jamur, perhatikan, itu jangan sampai jamur yang ada yang sebut jamur patogen ya, jamur hitam, jamur abu, jamur hijau itu jangan dipakai. Kemudian ada jamur yang putih tapi bentuknya lembaran itu juga tidak boleh dipakai. Ya, kalau jamur yang bersifat seperti bubuk ya, seperti dia kalau kita taburkan bubuk di air, nah itu pun kita pada saat waktu mau pakai lebih bagus kita aplikasikan, kita ambil, kita coba di lengan bawah. Ya, di lengan bawah kita oleskan dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah gatal, apakah merah. Kalau itu tidak masalah, baru pakai. Ya. Nah, di total itu, biasanya sih total ya sekitar 5 menit cukup ya. Setelah itu bilas kembali seperti itu. Oke, kemudian seperti keloid, menurut saya ada perubahan. Nah, itu bagus ya. Ada satu testimoni ya. Keloid kalau disemprotkan juga bisa menipis. Wah, saya juga baru dapat tahu nih. Bagus ya. Jadi kita juga jadi semua bisa dengar, bisa jadi dapat kesaksian. Setiap disemprotkan, keesokannya akan ada kayak kulit mati ya, bertumbuh terus ininya yang jadi kulit bagus. Oke, cuci muka pakai ekoenzim murni. Apa ada sabun yang setelah apa sih? Apakah ada sabun yang lagi atau setelah pakai ekoenzim? Ya tentu cuci muka. Kalau yang saya tadi kan saya cuci mukanya pakai air pelihara. Ya, jadi setelah saya udah cuci itu saya pakai pelihara, saya nggak pakai sabun lagi dong. Jadi pengganti sabun itu adalah ya ekoenzim murni tadi itu. Kalau saya ya mungkin ya kalau yang sensitif kulitnya jangan seperti itu. Oke, Sisyong, kita lanjut ya. Lanjut. Ya, jadi kita Uber hari ini. Nah, ini ekoenzim. Ingat, ini sangat bagus. Ekoenzim itu kalau kita punya ekoenzim, kita taruh di dapur. Ya. Kita taruh di dapur. Ini berapa kali testimoni sudah menyampaikan ini. Dan saya kemarin juga sempat ya, saya videoin ya. Tangan saya kepotong tanpa sengaja, ya berdarah. Berdarah, saya lap, dia keluar darah. Saya lap, keluar darah. Kemudian saya celupkan ke ekoenzim, berhenti. Langsung tidak ada lagi ini. Ya, ini adalah luka yang cukup besar ya, kena kaca sepertinya ya, kena kaca. Lihat, ini kalau bawa ke dokter biasa sih ini minimal 4-5 jahitan ini mungkin ya. Nanti ada dokter Fatma atau siapa. Nah, tapi dari tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 9 lihat hasilnya langsung sudah tidak ada jejak. Ada yang mau sharing di sini? Kemarin di depo juga saya dengar karyawan ada yang sempat tangannya kena pisau ya, berdarah banyak tapi langsung dicelup ekoenzim langsung berhenti. Saya nggak tahu ini Ibu Harti, Ci Harti ada di sini nggak? Mungkin bisa sharing kalau ada. Ada yang mau sharing tentang ini kena luka tajam? Bapak Ibu, session seceh, waktu kita tinggal sekitar 15 menit lagi. Oleh karena itu, segera untuk memberikan sharing. Nah, kalau ini saya punya testimoni, Sesyong. Anak saya main sepeda terjatuh, kemudian berdarah. Kemudian saya semprotin pakai ekoenzim murni. Itu seperti apa ya, kita pakai obat-obatan seperti itu langsung terasa kayak perih gitu ya, perih banget.
Nah, perih banget. Setelah itu sudah hilang tanpa jejak. Jadi besoknya itu udah sembuh seperti itu. Nah, kemudian tadi Sesyong ada mengatakan taruh di dapur. Nah, ini ada yang banyak yang juga bertanya kepada saya. Mungkin Sesyong Sece, ya Sesyong Joni juga bisa menjawab. Di Eco Engine itu kan ada ya semacam bau alkohol ya, seperti itu. Jadi ada bau arak lah kan begitu. Nah, itu bahaya nggak deket-deket dengan api? Nah, karena di dapur kan pasti ada api ya. Nah, itu apakah bisa kesamber api? Seperti hand sanitizer kan kita sering melihat ya, banyak yang kasih testimoni itu tidak boleh dekat dengan puntung rokok, orang yang merokok atau yang sedang dengan api begitu. Ya. Mungkin ada yang mau ini berbagi? Ya. Kalau ini sih kalau kemarin saya ada sempat coba semprot di itu ya, kebetulan di pabrik saya belakangnya itu ada pohon yang banyak ulat bulu. Ya, saya suruh semprot, tapi waktu itu saya takut ya setelah saya semprot itu apakah bisa nyala nggak. Nah, saya suruh karyawan saya coba, saya tanya nyala nggak? Nyala. Ya, tapi bukan berarti kalau kita pakai bensin kan nyalanya kenceng. Ya, tapi apakah ini normal? Dia nyalanya normal aja gitu loh. Seperti kertas kan nyalanya kan biasa kita pakai kertas kan nyala. Ya, itu kan normal. Tapi kalau beda dengan kertas yang dikasih bensin kan nyalanya kan cepat. Ya kan beda kan? Nah, ini dia tetap nyala sih waktu itu. Nah, tapi mungkin ada teman-teman mau sharing nggak? Ya. Kalau nyala mungkin harus hati-hati ya, apalagi ada yang membawa ke dalam mobil, kemudian kadang suka semprot-semprot di mobil, karena ini kan juga bisa sebagai aromaterapi ya. Nah, kadang kalau ada yang merokok atau ada sesuatu itu bisa nggak begitu. Nah, ini mungkin jadi perhatian juga di Zoom ini. Kalau ada, ntar berikutnya boleh testimoni di grup atau di Zoom ini juga. Di sini ada yang testimoni, Sesyong. Katanya pernah tertusuk pisau, tuh bersihkan label botol. Saya kompres Eco Engine, langsung darahnya berhenti. Berarti sudah terbukti ya. Wah, ini banyak testimoni ya, tangan kena pisau, ya, langsung celupin berhenti ya. Ibu itu Cek Kitty juga sama ya. Oke. Ya, Eco Engine murni pemakainya. Oke, Syung ya, kita skip yang tentang masalah itu ya, apakah api ya. Iya. Saya malah berpikir ya, saya pengen coba penelitian, mungkin Pak Charles di sini kalau ada dengar, boleh coba Pak Charles. Bisa nggak ya, kan katanya kalau Eco ini bisa menurunkan itu suhu udara, suhu panas, ya, makanya kan bisa menurunkan asap ya. Saya malah lagi berpikir mau sesekali coba ya dengan dua kondisi, sesuatu ada api, saya mau lemparkan Eco Engine, mau lihat hasilnya, apakah akan naik apa bisa meredak. Saya belum coba nih. Kalau ada yang pengalaman nanti boleh coba, boleh sharingkan nih. Oke, kita lanjut ya, Syung ya. Ya, silakan Sesyong. Ya, ini pengobatan kubitus ya, sama luka diabetes. Kubitus ini ada satu kemarin saya lagi coba itu ya, kirim Eco Engine kemarin, suruh coba ya. Dia ada kirim foto, sampai sekarang sih tidak begitu ada hasil. Tapi hasil yang terjadi itu adalah saya ada kirim konsul ke satu dokter ya, dan dokter itu udah lihat ya. Awalnya kulit daging yang di dalam itu dia bentuknya itu sudah memutih, artinya itu dagingnya itu sudah mulai kayak mati gitu. Tapi setelah dengan dia memakai Eco Engine yang dikompres, Eco Engine murni ya, hasilnya itu dia dagingnya sudah mulai memerah. Ya, dagingnya sudah mulai memerah, dan waktu itu saya kasih lihat, "Dok, ini apa?" "Oh iya benar, ini sudah jaringan sel-sel jaringan kulitnya itu sudah mulai tumbuh lagi," katanya. Ya, tapi saya pikir ini kan juga pengobatan nggak bisa langsung segera seperti itu. Ada nggak yang di sini mungkin mau sharing tentang ini, testimoni? Nanti diabetes saya mau sharing sedikit tentang diabetes. Oke, Bapak Ibu ada yang mau sharing tentang ini kubitus? Mungkin lanjut lagi Sesyong, ntar mungkin mereka bisa langsung sharing beberapa. Ya. Oke. Gini ya, ada yang mau sharing? Ada suara ya?
Oke, tentang luka diabetes ya, luka diabetes ini pengobatan ini hati-hati ya. Kesatu hati-hati itu kenapa? Karena kita mesti tahu dulu adalah gula darahnya ya, gula darahnya ya. Ini kenapa? Ini kemarin saya di Pekanbaru ada satu kejadian juga ya, kakinya tertimpa helm, jadi luka terbuka dan tidak bisa sembuh ya, terbuka terus dan waktu itu basah. Dan kemudian waktu itu saya ditanyain, saya konsul juga ke dua mentor ya, saya kan ada dua mentor juga yang ini ya. Jadi dikasih tahu bagaimana cara merendamnya seperti itu. Nah, tapi sebelumnya itu saya udah dari pihak keluarga juga sudah ke dokter dan dokter mengatakan itu harus dipotong. Jempolnya itu harus dipotong. Nah, cuman saya hanya bisa mengatakan ini terserah dari pihak keluarga apakah mau dipotong atau mau coba dulu dengan ekoenzim. Tapi tentunya saya konsultasikan dulu ke mentor saya ya. Nah, dan dari mentor saya itu sudah kasih arahan cara pemakaian seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Setelah direndam 2 hari, jempolnya itu hitam. Ya, jempolnya itu bentuknya jadi langsung menjadi hitam ya. Hitam itu kenapa? Nah, ternyata dia pemakaian ekoenzimnya itu terlalu pekat. Itu satu kesalahan dia juga dari pihak keluarganya ya. Dan kedua, ternyata ya saya baru dilaporkan bahwa ternyata dia itu katanya tadi dicuriga diabetes, ternyata gula darahnya tidak tinggi. Dan satu hal yang terjadi adalah kakinya itu bengkak, betisnya itu bengkak. Nah, jadi ini mesti hati-hati itu adalah apa? Kalau ekoenzim untuk mengobati luka tentu bisa. Tapi kan ekoenzim tidak bisa mengobati penyumbatan darah, itu yang harus hati-hati. Jangan sampai penyumbatan darah ini yang di kaki itu kalau kotoran yang tersumbat di dalam darah itu mengalir ke jantung, itu bisa gagal jantung, itu bahaya sekali seperti itu. Ya, jadi untuk diabetes hati-hati, jangan menggampangkan untuk menyuruh orang memakai dengan ekoenzim dan sebagainya. Ini mesti benar-benar dikonsultasikan dulu. Ya, seperti kubitus juga janganlah. Ini mendingan tetap ada arahan dari dokter juga lah. Oke. Nah, ini untuk luka bakar. Ya, untuk luka bakar ini banyak yang sudah testimoni ya bahwa memang untuk kondisi luka bakar ya itu ada yang kena panas langsung dikompres pakai ekoenzim ya, langsung langsung ditempel ekoenzim ya, kompres itu akhirnya benar-benar langsung tidak melepuh ya, tidak melepuh dan berbekas. Nah, ini ada CKT, Sesiung bisa bantu bacakan atau CKT mau sharing nggak ya? Ya, CKT. Atau Sesiung bacakan? Baik. Nah, CKT mengatakan temannya itu pada saat rebus bihun, saat mau buang air rebusannya, terpleset. Jadi air rebusannya itu menyiram betisnya. Kemudian diberikan ekoenzim untuk kompres. Luka bakarnya sembuh dan tidak melepuh, bahkan tidak berbekas. Luar biasa ya, ekoenzim. Oke, nggak ada yang mau testimoni, kita lanjut ya. Iya. Oke, kalau yang mau testimoni siap-siap ya, unmute ya. Oke, ini yang kemarin, yang minggu lalu kan ada Dokter Kumala ya, yang kebetulan tangannya ini yang digigit lebah, ya. Kita lihat ya dari tanggal 17, 18, 19, 20, 4 hari sudah ini ya, memang cukup, katanya kan kemarin pengakuannya itu lebahnya lebah Vespa ya, yang katanya kan gede sekali, 4 cm lebih ya. Nah kebetulan juga Cekiti juga waktu itu bareng saya ya di kebun Dusun Kunjani ya, Cekiti ya, di mana ada satu relawan Sesiung Janki itu kena luka. Kebetulan Cekiti ada bawa ekoenzim langsung direndam ya. Hanya tempo dalam setengah jam itu langsung tangannya yang tadi nggak bisa bergerak langsung bisa bergerak ya, Cie, ya benar nggak? Betul, betul. Tapi mulai berasa nyut-nyutan, jadi reaksinya langsung ini. Ya, jadi ini juga untuk berarti mengobati gigitan serangga juga cukup bermanfaat ya. Oke. Baik. Itu ditanyakan kepada Secekiti saat untuk luka bakar tersebut memakai ekoenzim murni atau dicampur? Murni. Murni biasanya ya. Murni. Baik.
Nah, udah terjawab ya untuk luka bakar itu murni, dan kemudian untuk yang Dokter Kumala di Zoom pertama sudah memberikan kronologisnya langsung secara live, video rekamannya yang pertama lagi diedit, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan kita masukkan ke YouTube. Ya, oke, kita lanjut Jeng ya. Ya. Nah, ya itu untuk luka gigitan lebah itu juga pakai ekoenzim murni langsung direndam ya. Kemarin ada satu video ya, itu digigit lintah, Jung. Ya, lintah itu dia masuk ke dalam ya, ke dalam kakinya, di telapak kakinya ya. Langsung dituang ekoenzim itu lintahnya keluar. Dituang terus lintahnya keluar. Ya, saya ada waktu itu ada di grup kita ada videonya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini di sini ada Denasari Sece, ada nggak ya? Ini teman dia sih. Anaknya ini katanya satu keluarga ya, anaknya berapa anak ini mengalami ini ya, seperti kulit tadi itu ya. Waktu itu katanya apa ya? Kalau Dokter Desi katanya sih bukan virus ya, tapi mungkin semacam alergi apa berat ya. Nah, jadi ini sudah ke beberapa dokter tapi tidak bisa sembuh. Kemudian dari Sece Denasari itu kasih suruh ekoenzim itu ya, waktu itu disemprotkan sih. Ya, dengan pemakaian waktu itu takarannya 1:400. Waktu itu diseringkan 1:400. Nah, hasilnya ini 2 bulan nih. Tapi ini 2 bulan ya. Kata menurut ibunya itu memang anaknya ini agak gimana ya, agak bandel. Jadi suka berkeringat dan sebagainya. Jadi agak susah untuk pengobatannya seperti itu. Ya, ini hasilnya ini yang kira-kira kasus sebulan yang lalu nih, ya, penyembuhannya. Nah, ini saya mau sharing ini yang baru-baru terjadi. Ya, ini di sini nggak tahu ada nggak Sece Ida Sabrina di sini, ada nggak dari Surabaya? Ini dari temannya nih. Sece Ida Sabrina ada nanti tolong nyambung. Ini saya kasih gambaran karena Sece Ida Sabrina ini ya kasih kirim gambar terus. Ini adalah seorang yang naik kecelakaan, dia naik motor jatuh ya, seperti kakinya ini kalau saya lihat dari gambar itu awalnya melepuh ya, jadi gembung kena air, ada melepuh dan sepertinya banyak air ya, kena knalpot lah, kalau saya rasa kena knalpot ya. Nah, akhirnya ini awalnya saya kaget, ini apa ini gitu loh, ternyata ini adalah dia setelah melepuh ya, ini digunting ya, dari dokternya ini digunting ya, inilah hasilnya yang di atas. Kita lihat tanggal 11 ya. Kemudian itu langsung dikompres dengan ekoenzim murni. Ya, itu 3 kali loh dalam 1 hari. Kelihatan hasilnya ya, lihat di bawah ya. Itu dalam hanya 3 kali kompres. Kemudian ya, ini adalah ini tanggalnya salah, bukan tanggal 11, tanggal 12 berarti. Ya, tanggal 12 itu keesokan harinya dengan kondisi masih dikompres. Jadi dia sehari beberapa kali kompres, kelihatan ya perbedaannya sudah langsung kelihatan. Nah, kalau ini lihat ya, tanggalnya dari tanggal 13, tanggal 15, tanggal 17, tanggal 19 kita lihat. Ya, tadi saya dikirimin lagi tapi belum sempat saya masukin. Ini ini istilah kata keraknya ya sudah mulai hilang lagi separuh, hingga udah mulai berarti tanggal 20. Dalam tempo hanya 9 hari ini sudah didapatkan hasil seperti ini. Padahal dokter itu kemarin hanya mengatakan ya sudah pakai betadin aja gitu loh. Ya, dipakai betadin, obatin aja katanya seperti itu, di rumah obatin seperti itu. Ya, ini yang mungkin bisa saya laporkan ke teman-teman juga ya. Ini adalah penggunaan ekoenzim seperti ini. Sampai di sini aja ya, Sil ya. Ini sudah yang tentang ke pengobatan sampai di sini aja sih. Mungkin ada yang mau testimoni nggak? Ada yang dapat penyakit berat seperti ini nggak ya? Baik, nah luar biasa ya Sosial Sece ya. Kita juga waktunya sudah cukup. Saya bacakan ini ada sharing dari Sece Helen ya dari Palembang. Katanya dia sering semprotkan ekoenzim ke cotton bud lalu bersihkan hidung dan kumur-kumur air dengan ekoenzim. Kemudian Sesiung Secie ini bagian yang mengenai tubuh dan kesehatan. Mungkin ada yang terakhir ini, ada yang mau sharing, pernah untuk rendam secara keseluruhan sampai ke leher, ibaratnya kayak di bathtub begitu. Nah, kalau ada juga boleh ya, karena di sini kita belum
belum dapat sharing mengenai testimoni, apakah hasilnya ada kalau langsung rendam di bathtub, ya bagi yang punya bathtub ya. Kemudian juga apakah kita tahu bahwasanya di kolam renang itu tingkat kaporitnya kan sangat tinggi. Nah, ini mungkin ada yang punya kolam renang atau apa, mungkin bisa juga sharing atau testimoni penggunaan ke kolam renang ya. Itu apakah ada manfaat atau bagaimana. Nah, sebenarnya tidak ada habisnya ya Sesiung Joni ya. Ini sangat luar biasa. Kita selama 2 jam ini hanya untuk membahas mengenai tubuh dan kesehatan. Tentu ini juga masih sedikit ya, masih banyak lagi manfaat yang mungkin ya belum kita ketahui. Bisa saja suatu saat kita mencoba atau kita mendengar, dan ketika ada, kita harapkan semua bisa saling memberikan testimoni. Testimoni artinya kita sudah mempraktekkan. Sama seperti tadi ada Secie, Like juga, kumur-kumur akhirnya berani, ya. Kemudian tadi ada juga yang lain, termasuk saya. Jadi sebelumnya saya nggak berani untuk kumur-kumur. Karena udah beberapa kali ngikut ya, Sesiung Joni selalu mengatakan kumur-kumur, dia sendiri akhirnya saya juga coba dan ternyata enak. Nah, oleh karena itu, ayo mari kita memberikan testimoni dan mari kita lakukan, kita praktekkan, karena ini bukan jualan, tidak ada titipan. Kita melakukan ini bukan dalam rangka untuk menjual ekoenzim. Oleh karena itu, tiada ragu lagi bahwasanya testimoni-testimoni itu adalah benar-benar yang sudah kita lakukan dan kita praktekkan dan kita ketahui dari orang-orang terdekat kita. Seperti tadi ada Bapak William yang mengatakan testimoni dari mertuanya ya. Nah, tentu ini juga bukan settingan. Nah, kita sangat berterima kasih. Pesertanya lebih dari 100, kita harapkan kelanjutannya itu bisa lebih banyak lagi diajak untuk ikut ini. Sesiung Joni, kira-kira ada kelanjutannya lagi nggak? Ini kan setelah ini kan kemarin kan kita bahas tentang rumah tangga ya, manfaatnya rumah tangga. Ini kan untuk pengobatan. Mungkin kalau untuk selanjutnya yaitu ya untuk udara, air dan ini ya untuk udara, air dan tanaman. Nah mungkin kalau tanaman nanti ada Pak Charles nih dari NTT nih bisa bantu juga nih. Iya, kalau itu sih saya nggak begitu terlalu ini ya, tapi boleh kan kita, oh tujuannya ini artinya saya juga belajar ya, saya dapat kesempatan ini adalah kesempatan saya juga belajar kan. Jadi saya dengan mendengar kayak tadi kan testimoni kan, ada kan dapat ya, yang tadi kan disebutkan itu apa sih tadi, apa itu nah rendam kaki yang untuk apa mampet itu juga saya juga jadi tahu seperti ini kan gitu. Jadi makanya kita harapkan sebenarnya sih saling bisa berbagi aja seperti itu. Baik, nah berikutnya ada yang mengenai air, udara, tanah, dan berkaitan dengan pertanian. Tentu kita harapkan Sesiung Secie, Bapak Ibu semua, yang mempunyai teman yang berkaitan dengan ini, yang mempunyai banyak testimoni, mohon diajak untuk ikut sehingga kita bisa saling belajar dan mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak. Mungkin seperti itu ya Sesiung Joni, di akhir acara ini apakah ada yang mau disampaikan lagi? Ini kan tujuan yang sebenarnya tujuan kita mengadakan Zoom ini kan adalah untuk biar teman-teman kan tidak ragu akan pemakaian, benar nggak? Makanya saya sebenarnya kan ekoenzim ini kan sebenarnya saya juga tahu ekoenzim ini di tahun 2010 saya sudah tahu sih gitu loh. Cuman kalau dulu kan hanya disampaikan manfaatnya hanya untuk cuci sayur ya kan, untuk ngepel, kemudian apa untuk apa itu memperlancar itu saluran itu ya toilet ya seperti itu aja. Makanya dulu kan tidak ada begitu banyak ini. Nah setelah saya udah mulai ikut kembali lagi di bulan Mei tahun lalu, begitu dengar banyak manfaat, nah ini kan jadi bagus kan. Nah saya juga pikir kenapa dulu tidak begitu banyak apa tahu manfaat banyak ya, karena mungkin tidak begitu banyak orang pakai kan, tidak begitu banyak orang pakai, tentu tidak banyak orang testimoni. Nah setelah ini dengan ada testimoni kan semua kan jadi tahu, oh ternyata ini bisa untuk ini bisa untuk ini. Nah jadi dengan harapan kita adakan ini teman-teman jadi tidak ragu ya, oh ternyata ini benar loh. Saya ada dengar bahkan ada satu teman yang dia buat banyak ekoenzim tapi nggak berani pakai untuk
campuran ke rambut, katanya yaitu kayak tadi kan mungkin takut nanti rambutnya malah rontok dan sebagainya gitu. Nah ini kan gunanya kita adakan ini agar semua bisa jadi tahu gitu loh. Ya itu aja, Sesiung. Baik, Kan En, Sesiung Joni, Kan En, Bapak Ibu semuanya, Sesiung Suce semuanya, Kan En juga pada Sesiung Suceng yang sudah memfasilitasi Zoom kali ini. Kita akan berjumpa lagi, kita akan infokan untuk sesi berikutnya. Selamat malam.